Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di majelis yang berbarokah ini, di majelis yang Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk kita bisa tafaqquh fid din, untuk kita bisa mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada kita dengan agama tersebut, agar kita semakin bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memperkenalkan dirinya kepada kita, sampai Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama yang indah tersebut. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan nama-nama Allah. Baik itu kita beribadah dengan ibadah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Ketika kita meminta ampun, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Ghafur, ighfirli. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki, kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya Razzaq, urzuqni, dan seterusnya. Begitu pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah perkenalkan nama tersebut kepada kita semua, dengan kita menjalankan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Yang dimaksud berdoalah di sini baik itu doaul masalah, doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doa al-ibadah, yaitu menjalankan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah,
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan malam yang berbarokah ini, setelah kita mempelajari kemarin di minggu yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Ghani, yaitu zat yang maha kaya, yang enggak pernah butuh terhadap makhluk-makhluknya. Bahkan seorang makhluk itu adalah seseorang yang paling butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu At-Tayyib. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama apa? At-Tayyib. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyib ini tidak datang di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyib ini datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Thayyib." Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya sendiri dengan nama At-Tayyib. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Wala yaqbalu illa thayyiban, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari sesuatu yang baik-baik. Wa'malu shaliha, dan beramallah soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya dengan apa yang kalian lakukan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa-apa yang kami telah memberikan rezeki kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki, "Tsumma dzakara rajul yutilus safar, ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama'i, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut seorang laki-laki tersebut berada di dalam perjalanan safar. Keadaan laki-laki tersebut dalam keadaan compang-camping, capek, berdebu. Keadaan laki-laki tersebut itu harusnya menjadikan sebab seorang laki-laki tersebut itu diijabah doanya. Dan dia mengangkat tangannya, yamuddu ila yadayhi, ya Rabbi ya Rabbi. Dia mengangkat tangannya dan mengucapkan, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku," meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Mat'amuhu haram, yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminum haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan semua apa yang ada pada dirinya, yang masuk kepada dirinya adalah sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Terus bagaimana akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa tersebut? Dari hadis yang panjang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi namanya diri sendiri dengan nama apa? At-Tayyib. Allah itu adalah zat yang maha baik. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang makna At-Tayyib ini disebutkan
bahwasanya makna dari at-thayyib itu secara bahasa maknanya bisa tohir, at-tohir, maknanya bisa nadhif, yaitu suci, maknanya juga hasan, maknanya al-afif. Jadi tergantung dengan kalimat yang dipakai. Kalau at-thayyib di bumi, ada bumi yang baik, ada bumi yang jelek. Ya kan? Apa makna thayyib di bumi? Secara bahasa yaitu apa? Ardun thayyibatun lillati tasluhu linnabat. Bumi yang baik, kalau dikatakan bumi yang baik yaitu bumi yang bisa ditanemin, enggak gersang, itu bumi yang baik. Makanya arti dari kata baik itu secara bahasa tergantung dengan konteks kalimat. Kalau bumi baik maknanya bumi yang bisa ditanemin. Begitu pula angin. Orang Arab mengatakan rihun thayyibah. Anginnya lagi baik. Maksudnya angin yang baik tersebut apa? Anginnya yang seger, lain, lembut. Itu juga disebut dengan rihun thayyibah. Begitu pula disebut juga to'am yang baik, makanan yang baik. Disebut dengan makanan yang baik ketika apa? Halal. Begitu pula juga dengan imra'atun thayyibah, wanita yang baik. Disebut dengan wanita yang baik apabila apa? Wanita tersebut punya iffah, menjaga dirinya, menjaga auratnya, disebut dengan wanita yang baik. Begitu pula kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Jadi arti baik itu, arti thayyib di dalam bahasa Arab itu tergantung dengan apa? Dengan konteks kalimatnya. Nah, disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, yaitu hadis innallaha thayyibun. Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan makna thayyib. Beliau mengatakan qala al-Qadi al-Iyad, dikatakan oleh Imam al-Qadi al-Iyad, at-thayyibu fi sifatillahi ta'ala bimakna al-munazzahu 'anin naqaisi. Makna thayyib untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu al-munazzahu 'anin naqaisi, yaitu disucikan dari segala kekurangan. Disucikan dari segala kekurangan. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya innallaha thayyibun, bahwasanya Allah thayyib, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Dan Allah Subhanahu wa taala maha baik. Selamat dari namanya kekurangan. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Begitu pula disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan kalimat yang ada di dalam at-tahiyat. Ketika kita tahiyat kan selalu kita membaca at-tahiyatu was-salawatu apa? Wat-thayyibat, kan seperti itu. At-tahiyat lillah, tahiyat bagi Allah Subhanahu wa taala. Was-salawatu wat-thayyibat, begitu pula at-thayyibat bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan ketika nama thayyib itu, sifat itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan at-thayyibatu minal kalimati wal af'ali was sifati wal asma'i lillahi wahdah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha baik. Maha baiknya di dalam apa? Di dalam kalimat-kalimatnya Allah. Firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Af'alnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu juga baik. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada kita kecuali apa? Kecuali adalah sesuatu yang baik. Begitu pula sifat-sifat Allah. Tidak ada sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat itu terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali itu adalah sesuatu yang baik. Begitu pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala itu mencakup perbuatan Allah, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi nama kepada dirinya sendiri bahwasanya Allah At-Thayyib,
maka tidak pernah keluar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali sesuatu yang thayyib. Allah memberi nama terhadap dirinya sendiri dengan nama At-Thayyib, maka tidak pernah keluar dari Allah kecuali sesuatu yang baik, apapun itu. Perbuatannya Allah, kalimatnya Allah, sifatnya Allah, semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang baik. Dan tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala juga apa? Kecuali yang baik-baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ilaihi yas'adu kalimatut thayyibah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalih yarfa'u. Kata Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala perkataan yang baik itu apa? Naik. Begitu pula amalan soleh. Amalan soleh akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Maha Thayyib, tidak keluar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik. Dan tidak akan pernah naik ke atas kecuali yang baik-baik, kecuali yang baik-baik. Inilah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi nama dirinya sendiri dengan nama At-Thayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama At-Thayyib, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha baik, dan kita rasakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk di antara makna thayyib tadi apa? Bahwasanya Allah betul-betul maha suci dari segala kekurangan. Yang kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan Allah. Subhanallah. Kan seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Yaitu apa? Subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Tapi karena kita kurang bisa memahami makna Allah At-Thayyib, kita kurang bisa memahami makna Allah As-Subuh, Al-Quddus, Allah Maha Suci, Allah Maha luar biasa baiknya, kita jarang memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan khafifatan. Kalimat itu ringan di lisan, tapi jarang di antara kita semua untuk apa? Untuk kita subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Terkadang waktu kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelak orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga, sudah masuk surga. Mereka itu masih ada penyesalan. Masih ada penyesalan, sudah masuk surga, sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masih menyesal. Menyesalnya kenapa? Masih ada waktu yang mereka tidak gunakan untuk beribadah. Masih ada waktu yang mereka tidak gunakan untuk bertasbih, untuk bertahlil, untuk bertahmid, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih pengen menyempatkan waktu balik ke dunia untuk apa? Untuk lebih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Itu yang sudah masuk surga. Bagaimana dengan orang-orang yang mereka betul-betul masuk neraka karena mereka apa? Meninggalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama At-Thayyib, yang harus betul-betul kita perhatikan konsekuensi dari kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bagaimana kita bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha baik, Pak, kepada kita semua. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dengerin kajian seperti ini. Ini maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah pengen kebaikan kepada kita. Allah pengen kebaikan kepada kita.
Terkadang maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, kita itu Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, kita terkadang masih merasa apa? Masih merasa bahwa kita adalah orang paling sengsara. Terus gimana kalau Allah menguji kita dengan keburukan, padahal Allah menginginkan kebaikan dari keburukan tersebut. Allah menginginkan kebaikan dari keburukan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian semua itu dengan yang namanya kebaikan dan dengan yang namanya apa? Keburukan. Dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak, kita belum bisa untuk kita mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebaikan yang kita terima sudah Masya Allah begitu banyak, Pak. Kasih sehat, kasih rezeki, kasih keluarga, kasih anak, alhamdulillah, dikasih kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Tapi kita sulit untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah. Itu begitu sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang rububiyahnya Allah, maha baiknya Allah, kemudian selalu digandengkan dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Kalian semua belum benar-benar mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kita semua, hati kita untuk mengagungkan Allah itu belum bisa. Belum bisa. Seberapa besar kita mengagungkan Allah, ternyata kita masih lalai untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan pengagungan yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Ada apa dengan kalian, wahai manusia, wahai jin? Kenapa kalian semua enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan? Kita tahu Allah At-Thayyib, maha baik, maha suci. Dan Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan hal tersebut. Harusnya kita betul-betul bisa mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelajaran tadi pagi, ya kan, subuh, orang yang enggak bisa mengagungkan Allah, enggak bisa mensucikan Allah, wa yundirul ladzina qalu takhadallahu walada. Al-Quran juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang nggak bisa mengagungkan Allah dengan mengatakan Allah itu punya anak. Makanya mereka adalah orang-orang yang bisa mengagungkan Allah, nggak bisa membesarkan Allah, nggak bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal nama Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib ini supaya apa? Allah besar, Allah agung, Allah suci di dalam hati kita. Kemudian termasuk di antara konsekuensi dari pengenalan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib ini yaitu apa? Muhabbatullah. Kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li sifatihi wa asma'ihi at-thayyibah al-jalilah al-karimah. Kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat Allah yang begitu luar biasa. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia. Dan kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara konsekuensi dari kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Sebagaimana yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, enggak menerima kecuali sesuatu yang baik. Kalau kita tahu Allah baik dan enggak menerima sesuatu kecuali yang baik, ya kita berusaha Pak untuk memasukkan pada diri kita sesuatu yang baik. Kalau ngomong yang baik-baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa dalam hadisnya? La yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata yang baik atau diem. Ucapan-ucapan kita ketika kita tahu bahwasanya Allah itu thayyib, ya ngomongnya yang baik-baik. Begitu pula ketika kita tahu bahwasanya Allah tidak menerima kecuali yang baik,
ya kita makan yang baik-baik. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut. Sebab-sebab dikabulkan doa ada. Dia safar, dia dalam keadaan sulit, dia mengangkat tangan. Dalam keadaan apa? Dia betul-betul butuh. Tapi apa? Mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan hal tersebut? Dan ketika seseorang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya beribadah juga dengan yang baik-baik, Pak. Beribadah dengan yang baik-baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "anfiqu," berinfaklah kalian, "min thayyibati ma kasabtum." Berinfaklah kalian dari yang baik-baik hasil pekerjaan kalian. Sekarang gencar apa? Ayo kita sedekah. Sedekah dari apa, Pak? Hasil riba. Diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kan rame. Ayo hasil riba kita kumpulkan untuk sedekah. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 267, wahai orang yang beriman, kalau kalian mau berinfak, infaklah dari hasil penghasilan yang baik. Kok hasil dari riba itu yang disedekahkan? Hasil dari yang baik, disimpan buat tabungan. Sing elek-elek tak sedekahkan. Gimana Allah Subhanahu wa taala mau menerima? Kalau kita memang mau mengeluarkan yang jelek-jelek dari hasil riba, jangan dianggap itu sedekah, ya sudah, lepaskan. Tidak usah dianggap itu adalah merupakan sedekah kita. Kalau kita mau mengeluarkan sedekah, keluarkan dari hasil penghasilan kita yang baik. Kita kerja keluar keringat beneran, dan dari harta itu yang kita keluarkan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitu pula di dalam hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyibin." Barang siapa yang dia bersedekah dengan apa? Dengan tamar, dengan kurma, tapi dari hasil yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wala yaqbalullahu illa thayyib," dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fa innallaha yataqabbalaha biyamini. Sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian apa? Dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya tersebut, pahalanya dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta takuna mithlal jibal, sampai seperti gunung. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min kasbi thayyibin, dari sesuatu yang halal. Dari sesuatu yang baik. Makanya para ulama menyebutkan di sini, fala yaqbalullahu taala as-shadaqata bil haram. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menerima sedekah dengan sesuatu yang haram. Dengan sesuatu yang haram tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Rasulullah mengatakan seperti itu. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka kalau kita mau sedekah, kalau kita mau mengeluarkan harta kita, maka keluarkan dari yang baik-baik. Allah sendiri yang mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tersebut, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Keluarkan, infakkanlah dari yang baik-baik, dari yang kalian kerjakan dengan baik. Maka inilah, begitu pula perkataan, amal soleh. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang apa? Yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholihu yarfa'u." Naik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Al kalimut thayyib, yaitu perkataan-perkataan yang baik. Wal amalus sholih yarfa'u, begitu pula amal yang soleh. Maka kalau amalnya enggak soleh, ya enggak naik, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa sih kita diajarkan untuk doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tasba, wa da'watun la yustajabu laha. Ini doa ini, 4 ini gandengan terus, Pak. Tidak pernah ada lepasnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat, hatinya akan menjadi khusyuk. Kebalikannya, kalau ilmunya nggak bermanfaat, hatinya nggak pernah khusyuk. Kalau hatinya nggak khusyuk, maksudnya nggak khusyuk apa? Nggak bisa takut kepada Allah. Akhirnya apa? Nafsin la tasba, jiwanya nggak pernah kenyang, nggak ngurus harta halal, harta haram, harta syubhat, nggak ada urusan. Semuanya dimplok, semuanya dimakan. Semuanya masuk. Selama itu duit, alhamdulillah, semuanya diraup. Kalau sudah diraup, jiwanya nggak pernah kenyang, akhirnya apa? Wada'watun la yustajabulah. Doa-doanya nggak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berawal dari apa? Ini loh, ilmu la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, awwalu ilmin yurfa'u minal ard al-khusyu. Ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini ilmu apa? Ilmu khusyuk. Khusyuk yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu khusyuk? Karena banyaknya ilmu yang enggak bermanfaat. Ini awalnya belajar ilmu agama, Masya Allah, sampai S1, S2, S-tuntung. Tapi apa? Gak bisa bermanfaat untuk hatinya, gak bisa takut kepada Allah, mengagungkan Allah gak bisa, cinta kepada Allah saja gak bisa. Dengan ilmu yang harusnya dengan ilmu tersebut menjadikan seseorang itu cinta, gak bisa cinta kepada Allah. Bayangke Pak, seseorang kalau dia belajar ilmu Al-Quran lah, baca Al-Quran, berusaha untuk memaknai, belajar 6 tahun lah, teko SMP sampai SMA. Yang dipelajari di sekolah itu apa? Tentang Allah, kebaikan Allah, ya kan? Bahwasanya agama kita itu sempurna. Agama sempurna, Rasulullah maha luar biasa. Keluar SMA malah tidak bisa cinta sama agama. Berarti ilmunya apa? Kan gak bermanfaat. Harusnya belajar semakin kenal, oh ternyata Allah maha baik, Rasulullah begitu luar biasa, Al-Quran begitu luar biasa, agama kita begitu luar biasa. Harusnya kan tumbuh cinta. Harusnya tumbuh cinta, oh ternyata ini agama benar, oh ternyata Allah harus saya agungkan, Rasulullah harus saya ikuti, Al-Quran harus saya pegang sebagai pedoman. 6 tahun belajar dari SMP sampai SMA, keluar-keluar malah apa? Banyak yang gak karu-karuan. Bukan hidayah Al-Quran yang dipakai, hidayah yang lain yang dipakai. Bukan Rasulullah yang diikuti, orang barat yang diikuti. Terus bagaimana seseorang itu mau mendapatkan ilmu yang nafi? Nah itulah yang disebutkan oleh para ulama ketika ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ini adalah merupakan ilmu khusyuk. Itu semua berawal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya ada, teorinya ada, tapi ilmunya nggak bisa bermanfaat untuk diri orang tersebut. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa tersebut bukan untuk jadi pajangan, Pak. Bukan untuk jadi pajangan. Kita tahu enggak? Kita juga berdoa, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tasba, wa da'wah la yustajab. Karena kalau sudah ilmu gak bermanfaat, hati gak punya takut kepada Allah, gimana kalau hatinya sudah gak takut? Ya jiwanya gak pernah kenyang kan? Jiwanya gak pernah kenyang, gak ngerti sudah, harta halal gak tahu, haram gak tahu, apalagi yang syubhat gitu. Oh yang jelas-jelas haram saja disikat, apalagi yang masih syubhat-syubhat. Yang syubhat, wah, ya semakin gak karu-karuan. Dan kalau sudah harta haram itu dimakan dari daging, ya gimana? Akan doanya gak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau
menjelaskan kalimat ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u. Beliau menjelaskan di dalam kitab Bada'iul Fawaid, kata beliau, wa yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa huwa thayyibun. Dialah Allah adalah zat yang maha baik, maha suci. La yas'adu ilaihi illa thayyib. Enggak naik kepada Allah kecuali sesuatu yang baik. Wal kalimut thayyibu ilaihi yas'adu. Perkataan-perkataan yang baik akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakanatit thayyibatu kulluha lahu wa minhu wa ilaihi lahu mulkan wa wasfan wa minhu maji'uha wa ibtida'uha wa ilaihi mas'aduha wa muntahaha. Ternyata kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu berawal dari Allah. Berawal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya apa? Kerajaan Allah baik, sifatnya Allah baik, semua datang kebaikan dari Allah dan semua akan naik dan kembali kepada Allah. Itulah maha baiknya Allah, maha sucinya Allah, maha luar biasanya Allah. Ada Pak? Nggih, monggo. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk di antara konsekuensi dari pengenalan kita kepada nama Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya kecuali hambanya yang baik-baik, kecuali memilih hambanya yang baik-baik. Maka dari sini mengharuskan bagi kita untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, supaya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Kita saja mau milih istri, cari istri yang baik kan, Pak? Ya kan? Kita pengen cari istri, pengen cari kekasih, pengennya yang baik kan? Masa ada orang pengennya yang enggak baik istrinya kan seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang thayyib, pasti memilih kekasih dari hamba-hambanya, dipilihlah yang baik-baik. Makanya dipilih dari hamba-hambanya, hatinya siapa yang paling baik, dipilihlah jadi seorang rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang baik hatinya, akhlaknya baik, perbuatannya baik, ucapannya baik semuanya. Dan ternyata dari rasul-rasul sendiri saja masih ada ulul azmi, dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dicintai lagi dari para anbiya, para rasul, ternyata masih ada ulul azmi yang mereka adalah sebaik-baik orang, yang atyabun nas, atyabul makhluqat, makhluk yang paling baik. Dari ulul azmi sendiri itu masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling baik dari ulul azmi tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim menjadi apa? Khalilur Rahman. Betul-betul kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu ternyata Allah Maha baik dan akan menjadikan dari makhluknya itu orang-orang baik, harusnya kita di dalam perjalanan kita menuju Allah ya berusaha jadi orang baik, berusaha jadi orang baik. Makanya nasihat dulu orang-orang tua kita, nak jadi wong apa? Wong api, wong baik, kan seperti itu. Nasihat orang kita dulu, jadi wong baik. Baik dalam arti apa? Jadi wong jujur, perkataannya jujur, akhlaknya baik. Dan itu yang selalu dinasihatkan kepada kita. Dan ternyata apa? Allah memilih orang-orang yang baik. Bukan memilih orang-orang yang pintar, tapi orang-orang yang baik. Hatinya baik, akhlaknya baik, ucapannya baik, amalannya baik. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, disebutkan oleh para ulama wa hadhil fa taqtadi sababiyah. Ketika Allah mengatakan fadkhuluha, fa di sini
itu adalah merupakan fa sababiyah yang artinya apa? Keselamatan bagi kalian bisa babi thayyibikum udkhuluha. Karena sebab engkau dulunya di dunia baik, maka masuk ke dalam surga. Yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah karena sebab apa? Karena sebab baiknya makhluk. Amalannya baik, perbuatannya baik, ucapannya baik. Karena sebab itu semua fadkhuluha, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang para malaikat itu mengambil nyawanya, mereka keadaannya dalam keadaan apa? Thayyibin, mereka itu adalah orang-orang yang baik. Ketika mereka itu adalah orang-orang yang baik, maka para malaikat mengatakan apa? Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Maka kita dituntut, Pak, untuk menjadi orang yang baik. Di dunia ini, inilah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang baik. Jadi tempat itu ada 3. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ada tempat yang baik khusus orang-orang baik. Apa itu? Surga. Ya kan? Surga itu tidak ada orang jeleknya. Tempatnya baik khusus orang-orang baik. Ada tempat jelek khusus orang-orang jelek. Mana itu? Neraka. Nah, dunia ini campur. Ada orang baiknya, ada orang buruknya, dan tempatnya juga baik dan buruk. Nah, di dunia inilah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita di dunia ini jadi orang baik meskipun tempatnya apa? Ada baik dan buruknya. Ada orang yang ngajak keburukan, ada orang yang ngajak ke kebaikan, tempatnya juga punya kemungkinan untuk baik dan buruk. Nah, kita mau masuk ke dalam tempat yang baik bersama dengan orang-orang baik, kita ngikut kepada kebaikan ini atau sebaliknya. Kita ngikut ke tempat yang jelek dan apa? Menjadi orang-orang yang jelek. Nah, di dunia ini campur aduk. Ketika campur aduk ini, inilah tempat ikhtibar, tempat imtihan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita di dunia ini. Baiknya ada, buruknya ada, dan tempatnya memungkinkan untuk kita melakukan kebaikan dan memungkinkan untuk kita melakukan keburukan. Ujian bagi kita. Mau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik sehingga masuk ke dalam surga yang baik dan bersama orang-orang baik, atau sebaliknya. Nasallallahu alaihi. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha dalam perjalanan kita untuk menjadi orang yang thayyib, untuk menjadi orang yang baik. Tidak sulit kok untuk menjadi orang yang baik. Ucapannya baik, nggak suka nyakitin orang. Amalnya baik, imannya baik, perbuatannya baik, amalnya baik. Berusaha untuk menjadi baik di dalam segala hal. Dan konsekuensi yang disebutkan oleh para ulama juga, ketika kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Thayyib, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata kita dipilihkan oleh Allah dengan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitab yang paling baik. Al-Qur'an diturunkan kepada kita dan Al-Quran adalah merupakan kitab yang paling baik. Rasul diturunkan kepada kita, Rasul yang paling baik. Syariat diberikan kepada kita, ternyata syariat ini adalah merupakan syariat yang paling sempurna dan yang paling baik. Kita sudah dipilihkan kitab yang paling baik, Rasul yang paling baik, syariat yang paling sempurna dan yang paling baik. Harusnya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk apa? Untuk belajar dan mengamalkan apa yang Allah turunkan kepada kita. Supaya apa? Kalau kita mensyukuri 3 hal ini, kita mensyukuri kitab yang paling baik, syariat yang paling baik, Rasul yang paling baik, kita belajar dan kita amalkan, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," kata Allah. Barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia jalankan syariat, dia tadabburi Al-Qur'an, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, janji Allah Subhanahu wa taala apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Diberi kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala buat mereka dengan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Nah, dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mensyukuri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita semua. Dengan kita apa? Terus mempelajari dinullah, mempelajari agamanya Allah, supaya kita semakin kenal siapa Allah, semakin kenal dengan Rasulullah, semakin kenal dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan, semakin kenal dengan syariat yang Allah perintahkan kita untuk menjalankannya. Kalau kita bisa seperti itu, akhirnya kita berusaha untuk menjadi yang thayyib, yang Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya sendiri dengan at-thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Enggak menerima kecuali sesuatu yang baik. Ini semoga sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan nasihat buat kita semua untuk kita menjadi orang yang baik dan selalu memilih untuk diri kita sendiri sesuatu yang baik-baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.